Sekarang mari kita bahas yang ketiga. Pembahasan yang ketiga pada doa ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Nabi Ibrahim itu betul-betul sangat memperhatikan dan concern tentang apa yang ada di dalam hatinya. Karena Nabi Ibrahim itu tahu seorang kekasih Allah itu paling tahu tentang kekasihnya, yaitu adalah Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim mengucapkan Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, maka secara tidak langsung Nabi Ibrahim itu memberikan kepada kita atau memberi pelajaran pada dirinya bahwasanya beliau sangat memperhatikan apa yang ada pada amalan hatinya, karena sesungguhnya beliau sadar Allah itu tidak hanya melihat kepada amalan fisik, tetapi Allah itu sangat memperhatikan amalan hati yang dilakukan manusia. Nah, mari kita bedah, Pak. Ya, di situ ada kata nu'lin, di situ ada kata nukhfi. Maka sebagian ahli tafsir lalu menerangkan, menjabarkan. Maka sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menerangkan kepada kita bahwasanya amalan yang dilihat oleh Allah itu dua, Pak. Yaitu amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita dan fisik kita, ini namanya amalan dhahir. Kita sholat itu amalan dhahir, itu terlihat. Ketika kita iktikaf itu amalan dhahir, i'lan, kelihatan, alanan, kelihatan oleh mata manusia. Ketika kita tawaf, ketika kita umrah itu amalan dhahir. Tetapi Nabi Ibrahim pada surat Ibrahim ke-38 tidak hanya menyebutkan nu'lin, tapi menyebutkan wa nukhfi, yaitu sesuatu yang ada di dalam hati kita untuk memberi kepada kita. Poin yang kedua, ibadah yang kedua itu ibadah hati, Pak, atau yang disebut dengan ibadah batin. Makanya para ulama, salah satunya Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan ibadah itu dua. Ada yang disebut dengan ibadah zahir, ada yang disebut dengan ibadah batin. Ibadah zahir itu ibadah yang dilakukan anggota fisik kita. Sedekah itu ibadah zahir. Kita itikaf itu ibadah zahir. Kita puasa Daud ataupun puasa Senin Kamis itu ibadah zahir. Adapun ibadah batin yang ada pada hati kita itu apa? Hati ini juga menjadi objek di dalam kita beribadah kepada Allah. Ibadah hati itu apa? Ikhlas, itu ibadah hati. Tawakal, itu ibadah hati. Mencintai sesama orang yang beriman, itu ibadah hati. Dan ini pun merupakan salah satu di antara perkara yang dijadikan objek untuk dinilai oleh Allah dalam pengadilan Allah kelak. Manusia, menurut Ibnu Jauzi, terkadang manusia itu kalau mereka tidak bisa lagi digoda dengan dosa, tidak bisa lagi digoda dengan maksiat, kadang-kadang kata Ibnu Jauzi, maka manusia itu diselewengkan di dalam beribadah. Bagaimana cara menyelewengkannya? Dia dibiarkan untuk melakukan ibadah zahir, tetapi terjerembab dan terjerumus kepada amalan-amalan hati yang berantakan. Karena apa? Karena dia nggak menyadari kalau beribadah sama Allah itu bukan hanya ibadah fisik, tapi ada ibadah hati. Makanya Ibnu Jauzi itu mengatakan kalau setan sudah melihat ada manusia baik di dalam amalan zahirnya, maka setan itu terkadang membiarkan manusia itu melakukan amalan zahir. Sudahlah kamu sholat, sudahlah kamu kalau pengen puasa silahkan puasa, kalau kamu pengen haji silahkan haji, kalau kamu pengen umroh silahkan umroh. Setan nggak akan mengganggu. Karena apa? Setan tahu kalau setan mengganggu pada ibadah zahir susah. Tapi setan ketika membiarkan manusia itu melakukan ibadah zahir, setan itu akan menjerumuskan orang itu pada ibadah batin. Bagaimana ibadah batin orang itu menjadi berantakan? Bagaimana dia di dalam ibadahnya itu susah untuk merasakan keikhlasan, sulit untuk merasakan kesabaran, berat untuk memiliki rasa tawakal pada hatinya, tidak memiliki rasa yakin kepada Allah, tidak memiliki rasa tawadhu, dan justru semakin sombong dengan ibadahnya. Itu rusak ibadah batinnya. Maka itu merupakan salah satu di antara jebakan dan strateginya setan. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim itu ketika beliau berdoa memberi pelajaran kepada dirinya bahwasanya yang dilihat oleh Allah itu bukan hanya fisiknya, tapi sesungguhnya Allah juga melihat bagaimana kondisi hati dan apapun yang disembunyikan di dalam hati kita, Pak. Makanya sesungguhnya apapun yang pernah Bapak pikirkan, apapun yang pernah terlintas di hati kita, kalau kita tidak betul-betul berkomitmen untuk menjaga apa yang kita pikirkan dan apa yang kita
apa yang terlintas di hati kita. Ingat, di dalam surat At-Tariq Allah menyampaikan kepada kita semuanya. Dan ayat ini betul-betul menakutkan untuk kita supaya kita membangun kewaspadaan. Ketika Allah menyampaikan yauma tublas sarair, datang nanti satu hari di pengadilan Allah, tublas sarair, semua sarair itu sarirah, semua rahasia yang pernah kita sembunyikan di hati kita, yang pernah kita simpan di pikiran kita, itu akan semuanya diperlihatkan oleh Allah. Dan itu pun akan dipertanggungjawabkan kalau sudah menyentuh pada perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu Pak yang kita harus paham. Kita tentunya paham, kalau sudah menyebut amalan zahir dan amalan batin itu, mana yang paling utama Ustaz? Maka para ulama menyampaikan kepada kita, yang paling utama itu amalan hati. Tanpa menafikan betapa pentingnya amalan zahir. Makanya maaf ya Pak, sekali lagi ya, fisik kita itu tidak ada artinya. Makanya kalau kita mati, yang ditanam untuk kita apa? Yang ditanam itu fisik kita. Yang diangkat apa? Ruh kita, Pak. Untuk menunjukkan salah satu di antara makna, amalan hati, amalan ruh, amalan jiwa itu penting, Pak. Makanya amalan fisik kita itu pasti ditinggal, Pak. Kalau fisik kita itu bagus, tidak mungkin akan ditanam dan akan terurai dengan tanah. Ini bagi siapapun yang menghambakan ketampanan, kecantikan, lalu hanya memperhatikan penampilan luar, akan datang, itu akan ditanam, ditinggal. Yang diangkat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang diangkat itu hati dan jiwa kita. Makanya akhirnya amalan batin itu penting. Amalan hati itu penting, Pak. Makanya akhirnya yang kita khawatirkan kalau kita mengangkat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi tadi, ada tipe manusia, yang tipenya manusia itu apa? Dia walinya Allah dalam amalan zahir, tapi dia walinya syaitan dalam amalan hati. Jadi kalau kita menyikapi amalan zahirnya, kalau amalan zahirnya itu kayak walinya Allah, sholatnya, puasanya, itu kayak walinya Allah. Tapi ketika dilihat pada kondisi hatinya, dia itu kayak walinya syaitan, Pak. Dia tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa tawakal, tidak punya rasa ridho sama takdirnya Allah, tidak memiliki sifat untuk yakin kepada Allah. Amalan hati nggak ada. Amalan hatinya itu kayak sebagaimana dia itu walinya syaitan. Makanya Ibnu Jauzi menyampaikan sebuah kisah nyata. Ada kisah nyata yang disampaikan oleh beliau dalam salah satu kitab yang ditulis oleh beliau langsung. Ra'aitu rajul, aku pernah melihat seseorang kalau sholat itu di shaf yang pertama. Aku melihat ada seseorang kalau sholat itu di shaf yang pertama. Sampai akhirnya ada satu kejadian, bagaimana laki-laki itu kehilangan anaknya yang beliau cintai. Anaknya wafat, Pak. Maka pada saat anaknya ketika wafat, maka laki-laki itu lalu menggugat takdirnya Allah. Lalu mengatakan, ya Allah, kenapa engkau wafatkan anakku? Seakan-akan dia tidak punya rasa ridho kepada keputusan ketika Allah mengambil kembali titipan yang Allah berikan kepada laki-laki itu. Maka di situ akhirnya kita mendapati apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi tadi. Kadang-kadang ada manusia amalan zahirnya itu kayak walinya Allah, tapi belum tentu amalan hatinya itu bersih. Makanya akhirnya kadang-kadang Mak, kita melihat ada orang amalan zahirnya biasa, tapi kenapa kok mati husnul khotimah? Karena amalan hatinya bersih. Pernah nggak Bapak ngelihat ada seseorang, kalau enggak percaya, mari kita nanti buka di YouTube. Ada laki-laki yang pernah saya lihat di YouTube. Bagaimana laki-laki ini penampilannya biasa, Pak. Sholatnya pun biasa, nggak pakai gamis kayak saya pakai gamis. Kayak Ustadz Iwan pakai gamis. Laki-laki biasa. Dia pakai celana, pakai baju biasa. Sholatnya pun di tengah. Ketika berkumandang iqamat, tidak shaf yang pertama, dia masuk shaf yang kedua. Ini bukan berarti Bapak tidak mau shaf pertama loh ya, ini contoh. Dia pun ketika iqamah tidak masuk pada shaf yang pertama, shaf yang kedua. Itu direkam sama CCTV. Masuk ke shaf yang kedua. Kalau saya melihat gerakan sholatnya pada waktu dia tahiyatul masjid, ada beberapa gerakan yang menurut saya tidak sesuai dengan pendapat yang saya pilih. Tidak sesuai dengan pendapat yang saya pilih. Bukan berarti itu salah. Ya. Sholatnya biasa. Tapi ketika beliau sholat pada rakaat yang kedua, meninggal dunia, Pak.
sujud nggak bangun lagi. Ketika jamaah sudah selesai pada sholat asar itu, mereka akhirnya mencoba membangunkan beliau, takutnya ketiduran. Kayak anak saya Basam kalau subuh sujud nggak bangun-bangun gitu. Dibangunkan, jatuh Pak. Padahal penampilan sunnahnya, maaf ya, mungkin lebih sunnah saya penampilan jenggot saya, beliau nggak berjenggot. Bukan berarti kita nanti nggak memelihara sunnah. Tapi akhirnya di situ kita menjumpai, oh mungkin amalan dohirnya mungkin tampaknya biasa. Tapi pasti dia punya amalan hati yang Allah terima transaksi dan perdagangan amalan hatinya, dan hanya Allah yang tahu amalan hati itu sampai Allah memilihnya untuk mati husnul khotimah. Makanya ini berkaitan erat dengan perkataan Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i pernah menyampaikan, siapapun orang yang ingin mati husnul khotimah, baik-baiklah dia berbaik sangka kepada manusia dan kepada Allah. Itu amalan hati Pak, kadang-kadang nggak kelihatan. Makanya bisa jadi kadang-kadang ada orang amalan dohirnya itu agak-agak kurang dikit lah, tapi karena dia memiliki amalan hati yang luar biasa, maka amalan hatinya menutupi kekurangan-kekurangan pada celah-celah yang ditinggalkan pada amalan dohirnya. Sebagaimana kita menjumpai kisah yang sangat terkenal yang sering saya ulang-ulang dalam banyak muhadharah, hadis yang diriwayatkan dari riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, bagaimana Rasulullah menceritakan kepada kita tentang seorang laki-laki Ansor yang beliau diberitakan oleh Nabi masuk surga. Diberitakan Nabi sebagai penduduk surga dengan Rasulullah mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih ada laki-laki penduduk surga yang nanti akan bergabung dengan kita. Ternyata yang datang dari laki-laki itu laki-laki Ansor, tidak dikenal namanya, nggak terkenal dan tidak ma'ruf sebagaimana nama-nama besar para sahabat, masuk bersama dengan halaqahnya Nabi sampai 3 kali berturut-turut Pak. Sampai ada satu sahabat yang akhirnya mengikutinya, Abdullah bin Amr bin As. Dan ketika mengikutinya selama 3 hari di rumahnya, beliau mengatakan, aku tidak menjumpai apa yang istimewa dalam amalan-amalannya. Malamnya tidak tahajud. Coba Pak, malam tidak tahajud selama 3 hari berturut-turut Pak. Ini kabar gembira yang jarang tahajudnya. Dia tidak tahajud, beliau tidak berzikir dari habis isya sampai subuh. Tapi ternyata Nabi mengabarkan kepada beliau bahwasanya beliau itu penduduk surga. Dan Nabi itu mengabarkannya bukan hanya 1 kali, tapi Nabi itu mengabarkannya sampai 3 kali berturut-turut di tempat yang sama dengan redaksi kata yang sama, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Loh, sampai akhirnya laki-laki yang bertamu kepadanya Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, aku 3 hari bersamamu tidak ada yang istimewa. Malam kamu tidak tahajud, amalan ketika pagi sampai malam juga biasa. Tapi kenapa Nabi mengabarkan bahwasanya engkau adalah penduduk surga? Padahal Nabi tidak mungkin salah, karena Nabi dibimbing dengan wahyu ketika mengatakan setiap kalimat dan setiap untaian kata itu semuanya dibimbing dengan wahyu. Jawaban dari laki-laki Ansor itu apa? Ya kalau kamu ngelihat amalan saya begitu, kecuali satu, saya tidak pernah hasad dan tidak pernah ingin berbuat jahat dan zalim kepada kaum muslimin. Amalan hatinya Pak. Makanya ini yang dikatakan dan disadarkan kembali oleh ucapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ma nukhfi wa ma nu'lin, yaitu adalah apa yang terlihat dan apa yang disembunyikan itu semuanya kelihatan. Dan ini menunjukkan kepada kita amalan hati itu penting. Makanya akhirnya jangan sampai kita menganak-emaskan amalan zahir kita, tapi kita di satu sisi menganaktirikan amalan hati kita. Lalu ketika kita menganaktirikan amalan hati kita, kita tidak pernah berupaya untuk ikhlas, kita tidak pernah berupaya menghadirkan Allah. Isya ya, Masya Allah, betapa cepat waktu berlalu. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kita lanjutkan habis subuh atau habis isya? Habis subuh, habis isya. Barakallahu wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada surat Ibrahim ayat yang ke-38, disinilah akhirnya kita menemukan poin yang ketiga dari sebuah ilmu dan faedah besar yang diucapkan dari doanya Nabi Ibrahim. Betapa pentingnya kita sebagai seorang hamba di dalam kita menjalankan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah, bukan hanya melulu kita memperhatikan amalan zahir kita dan amalan fisik kita, tapi bagaimana kita selalu berupaya untuk menjaga dan secara konsisten bagaimana memperhatikan amalan hati kita dan amalan batin yang biasanya banyak dianaktirikan oleh kebanyakan seorang muslim dan seorang hamba. Tidak salah kalau kita menjumpai dan kita mendapati para ulama mengatakan bahwasanya manusia terkait pada amalan hati dan amalan zahir itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama, manusia yang mereka itu senantiasa memperhatikan amalan fisik, tetapi mereka tidak pernah memperdulikan bagaimana keadaan dan kondisi amalan hatinya. Amalan hatinya berantakan, amalan hatinya tidak pernah mendapatkan maintenance dan tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Akhirnya amalan zahirnya luar biasa. Orang yang semacam ini adalah orang yang merupakan mendapatkan kecelakaan kelak. Karena sesungguhnya yang mulia itu hanyalah amalan zahirnya. Ikhlasnya tidak ketahuan, tawakalnya tidak pernah diusahakan, ridhonya kepada Allah tidak pernah diupayakan, dan amalan zahirnya tidak bisa menolong kalau memang amalan hati itu sudah rusak. Amalan zahir sangat tergantung dengan amalan hati. Makanya kita menjumpai bagaimana ketika Rasulullah mengucapkan kepada kita dan menerangkan kepada kita bahwasanya ada 3 orang yang akan mendapatkan keputusan nasibnya pertama kali untuk masuk neraka. Dan itu bukan peminum, bukan pezina, tapi justru mereka yang maksimal di dalam melakukan amalan fisik. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah, itu kan puncak amalan Islam. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mereka berdakwah dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mereka yang senantiasa bersedekah. Tetapi ternyata 3 amalan besar yang dilakukan olehnya tidak disikapi dengan niat yang benar semata-mata karena Allah, dan niat itu amalan hati. Maka 3 amalan besar itu menjadi musnah dan tidak tersisa di hadapan di pengadilan Allah ketika tidak memiliki sebuah niat yang merupakan bagian dari amalan hati. Ini contoh, amalan zahir sebaik apapun kalau ternyata diiringi dengan hati yang rusak dan amalan hati yang tidak kita perhatikan, maka menjadikan amalan-amalan besar sekalipun pun akan terseret menjadi rusak. Antum banyak sedekah, antum pernah sedekah. Sedekah antum misalkan dengan sedekah gunung Uhud emas. Ada gunung Uhud sebesar itu dan sepanjang itu, kalau antum pernah umrah, itu emas milik antum, antum sedekahkan di jalan Allah. Maka kata Rasulullah, lau anfaqta misla jabala Uhudin ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairuhu wa syarruh. Kalau kamu infak 1 gunung Uhud emas, kamu miliki 1 gunung Uhud emas, kamu infakkan di jalan Allah, maka kata Rasulullah, Allah tidak ada hajat, Allah tidak butuh menerima sedekah kita 1 gunung Uhud emas, sampai orang yang sedekah itu memiliki amalan hati, beriman kepada takdir Allah, baik yang buruk ataupun yang manis. Tapi kalau ada orang sedekah 1 gunung Uhud emas, tapi sama takdir dia tidak ridho, Allah tidak ada hajat untuk menerima sedekahnya walaupun sedekah itu seberat gunung Uhud emas. Itu menunjukkan amalan hati sebesar itu. Makanya kelompok manusia yang pertama, ada manusia yang selalu memperhatikan sholatnya, puasanya, tapi mereka cuek terhadap amalan hatinya. Keikhlasannya tidak pernah dilihat, khusyuknya tidak pernah dilihat, muraqabah ketika dia merasa diawasi Allah tidak pernah diperhatikan. Bagaimana dia mencintai sesama mukmin ketika sama-sama beriman dan tidak gampang menyesatkan, memandang orang yang beriman tidak dengan sebelah mata hanya karena berbeda pilihan-pilihan ijtihad dan pilihan pendapatnya. Kalau itu tidak diperhatikan, wallahi amalan zahir itu bisa berantakan kalau tidak diiringi dengan amalan hati. Ini yang pertama. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu adalah mereka yang memperhatikan amalan hati, tapi mereka tidak memandang istimewa dan tidak memandang penting amalan zahir. Ini juga salah. Mereka biasanya suka berkata begini,
Ya, yang penting hatinya. Masalah jilbab itu bukan jilbabnya, yang penting hatinya. Kan hati memang tidak bisa dijilbabin karena nggak ada ukurannya di Tanah Abang. Tapi memang itu ada orang yang kedua, orang yang mereka meremehkan amalan dohir. Mereka tidak memandang penting amalan dohir, mereka meremehkan sunnah pada amalan-amalan dohir yang bersifat sunnah. Karena apa? Mereka selalu bersembunyi di balik kata, oh yang penting itu amalan hatinya. Dan ini pun bukan satu kelompok ideal di dalam mafhum akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kelompok yang ketiga, yang mereka itu apa? Mereka senantiasa memperhatikan amalan dohir dan mereka memperhatikan amalan hati mereka. Karena mereka tahu bahwasanya apapun yang kita pikirkan, apapun yang terlintas di hati kita itu diawasi oleh Allah. Dan mereka tahu betul ibadah kepada Allah itu tergantung bagaimana hatinya. Dan Allah itu selalu memperhatikan hati kita sebelum memperhatikan amalan-amalan dohir kita. Makanya ketika nanti dalam pengadilan mizannya Allah, maka yang dihisap pertama kali itu apa? Yang dihisap oleh Allah itu pertama kali hati kita dulu. Baru setelah itu amalan dohir. Dan amalan dohir itu pertama kali yang dihisap itu baru sholat. Itu yang pertama kali dihisap oleh Allah. Tapi sebelum Allah menghisap sholat kita, sebelum Allah menghisap puasa kita, Allah itu menghisap hati kita dulu. Seberapa besar yakinmu sama Allah, seberapa besar tawakalmu sama Allah, seberapa besar keikhlasanmu untuk Allah, seberapa besar husnudonmu sama Allah, seberapa besar sabarmu terhadap Allah, seberapa besar ridho kepada takdir yang Allah pernah berikan kepada kehidupanmu. Itu semuanya itu yang ditimbang oleh Allah dulu. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya tidak ada perkara yang harus diperhatikan. Kalau kita menuju kepada Allah, maka yang paling diperhatikan pertama kali adalah amalan hati kita sebelum kita memperhatikan amalan fisik. Karena amalan hati kalau benar, impactnya pasti amalan dohirnya juga baik. Abu Bakar, ikhwan, tidaklah Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Antum anggap karena Abu Bakar banyak sholat? Salah. Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Antum anggap karena banyak sedekahnya? Salah. Lalu apa Ustadz yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi top scorer dalam ketakwaan setelah Rasulullah? Bahkan di dalam satu riwayat yang sahih diterangkan, kalaulah Abu Bakar diletakkan dalam satu timbangan, lalu kita seluruhnya manusia dari timur ke barat diletakkan pada timbangan yang sebelahnya, amalan Abu Bakar itu lebih berat daripada amalan kita semua. Pertanyaannya, apa prestasinya seorang Abu Bakar? Kalau hanya karena sholat, maaf Pak, bisa jadi sholat kita lebih banyak dan lebih panjang. Karena kita bisa jadi sholatnya dari semenjak kecil. Dan Abu Bakar itu baru sholat ketika beliau masuk Islam umur 38 tahun. Sholatnya lebih pendek daripada kita yang semenjak kecil sudah menjadi muslim. Kalau dilihat dari puasanya, puasa kita itu lebih banyak Pak. Karena apa? Karena sesungguhnya Abu Bakar itu mengetahui dan melakukan puasa Ramadan tidak sampai lebih dari 11 kali sepanjang hidupnya. Karena memang beliau baru mendapatkan syariat puasa Ramadan itu kan ketika pada waktu perjalanan hijrah tahun kedua. Berarti tidak sampai 9 kali Nabi Abu Bakar itu melakukan puasa Ramadan. Kita Pak, contoh saya ini baliknya 12 tahun, sekarang sudah 43 tahun. Berarti saya Ramadan sudah berapa kali? Sudah 31 kali Pak. Abu Bakar itu baru 9 kali Pak. Tapi kenapa semua Ramadan kita ini kalau dikumpulkan, semua sholat kita, semua sedekah kita ini kalau dikumpulkan tidak akan bisa menandingi keutamaan Abu Bakar. Padahal sedekah kita kalau dikumpulkan itu secara jumlah, kuantitas itu mungkin lebih banyak daripada sedekah yang pernah diberikan sama Abu Bakar. Perhatikan jawaban dari Ibnu Qudamah. Ma faddalallahu Abu Bakar bikasratis shalah wala bikasratis siyam walakin ma yuwakkiru fi qalbihi. Ini indah perkataan ini. Maka Ibnu Qudamah itu berkata, tidaklah Allah memuliakan Abu Bakar bukan karena banyaknya sholat, bukanlah Allah memuliakan Abu Bakar bukan karena banyaknya puasa dan sedekah,
Tapi Allah memuliakan Abu Bakar itu disebabkan apa yang ada di hatinya. Ketika beliau senantiasa merasakan kehadiran Allah, muraqabah. Ketika beliau istihdarul qalbi, selalu merasakan kehadiran Allah, melakukan sesuatu dia selalu berpikir tentang Allah, keikhlasannya, tawakalnya, ridhonya kepada Allah, itu yang menjadikan sesungguhnya Abu Bakar kalau diletakkan di satu timbangan, melebihi timbangan beliau itu lebih berat, melebihi timbangan kita semuanya kalau dikumpulkan di sisi timbangan yang satunya. Makanya akhirnya ini yang menjadikan kita akhirnya sering harus paham. Makanya ikhwan, ini pula yang menjadi salah satu hikmah kenapa kita kalau belajar sunnah jangan buru-buru gampang menyesatkan. Saya yakin sunnah itu adalah hak, itu merupakan kebenaran. Tapi kalau sunnah akhirnya kita belajar untuk gampang menyesatkan, gampang membenci orang, bisa jadi ada orang yang kita benci karena kita melihat ada kekurangan dia pada ibadah zahir, tapi bisa jadi dia memiliki amalan hati di sisi Allah dan Allah terima amalan hatinya, dan amalan hatinya itu untuk menutupi amalan-amalan zahirnya yang memang ada kekurangan dan memang mungkin ada sedikit celah-celah kekurangan pada amalan zahirnya. Kan kita tidak pernah tahu, ikhwan. Kita ini tidak pernah tahu. Makanya jangan pernah kita menghakimi orang terhadap perkara zahirnya, karena kita tidak tahu perkara hatinya. Lalu kita gampang menyesatkan. Makanya kalau kita melihat seseorang, lalu sebelum kita menyesatkannya, sebelum kita membencinya, sebelum kita melihatnya dengan sebelah mata, tanam itu ke dalam hati kita sebelum kita nanti gampang menyesatkan. Satu, dia itu makhluknya Allah. Kamu yakin akan menyesatkan dan membenci seseorang yang telah diciptakan oleh Allah? Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu, mungkin ada amalan zahir dia yang salah, 1, 2 salah menurut apa yang kita pelajari, tapi bisa jadi tercover dan tertutupi dengan amalan hatinya di sisi Allah yang kita tidak pernah tahu. Saya pernah kisah nyata ini demi Allah, saya pernah jamaah umroh berangkat bersama dengan saya beberapa tahun yang lalu. Berangkat kami bersama-sama, saya lihat zahirnya biasa, Pak. Bapak-bapak tua dari daerah Jawa Barat, tua biasa. Sholatnya pun biasa, bukan seorang yang betul-betul ngaji banget juga enggak. Kelihatannya memang biasa. Kami umroh di Madinah selama 3 hari, tidak ada yang istimewa yang saya jumpai dari beliau. Demi Allah. Kalau kita menghukumi secara zahir, tidak ada yang istimewa dari beliau. Ya sama kayak jamaah umroh yang lainnya. Kami berangkat ke Masjid Nabawi, lalu saya mengajak itikaf dari jam 3 untuk menunggu subuh, beliau juga ikut. Tapi secara penampakan ya sama kayak kita, tidak ada yang istimewa. Bukan wajahnya bercahaya gitu sampai ke langit, enggak juga. Terus kakinya terangkat gitu beberapa meter dari bumi juga enggak. Biasa banget. Tapi ketika kami perjalanan ke Mekah, Masya Allah itu, beliau meninggal dunia sebelum perjalanan untuk tawaf di Ka'bah. Di hotel beliau tidur istirahat, minta izin sama saya. Itu pun sempat nanya. Antum tahu pertanyaannya? Pertanyaannya itu seakan-akan beliau itu memang orang polos. Pertanyaannya apa? Ustadz, kalau saya tidur berbaring, batal enggak ihram saya? Batal enggak umroh saya? Oh enggak apa-apa, Pak. Bapak mau tidur enggak apa-apa. Bapak mau mandi enggak apa-apa. Yang terpenting jangan melanggar larangan-larangan umroh. Apa itu, Ustaz? Bapak jangan bercampur sama istri. Bapak tidak memegang harum-haruman. Kalau cuma tidur mah enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau tidurnya sampai seminggu, itu baru mungkin kita pikirkan hukumnya, Pak. Saya sempat bercanda. Terus istirahat di atas ketika kita mau perjalanan untuk menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf, meninggal dunia, ikhwan. Meninggal dunia di Mekah, coba. Sedang dalam perjalanan umroh. Bahkan ketika beliau dikafani, saya memberikan instruksi, tidak boleh ditutup kepalanya. Kenapa, Ustaz? Karena dia nanti dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Meninggalnya Kamis malam jam 1, Kamis malam, bukan jam 1, jam 10, jam 11 malam. Sebelum kita tawaf. Dimakamkannya di Mekah pada malam Jumat, disolatkan di Masjidil Haram subuhnya Jumat. Coba.
Antum mau komentari apa coba? Kita ini tidak pernah tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Apalagi kalau masalah-masalah ijtihad membuat kita gampang menyesatkan. Kita tidak pernah tahu bagaimana kedudukan hamba itu di hadapan Allah, kecuali yang secara zahir dia membenci dan memerangi sunnah, itu beda perkara. Tapi kalau secara zahir mereka juga mencintai apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, walaupun terkadang ada 1-2 ijtihad yang diambil olehnya tidak sama dengan ijtihad yang kita ambil, sudah serahkan sama Allah. Karena itu merupakan salah satu amalan hati. Apa itu amalan hatinya? Mahabbatul mu'minin, mencintai orang mukmin itu amalan hati. Jangan sampai di dalam hati kita orang yang kita benci lebih banyak daripada orang yang kita cintai di hadapan orang yang beriman. Karena semua orang beriman secara zahirnya, kalau mereka sholat, kalau mereka puasa, melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, mereka itu ahlul qiblah. Kalau mereka melaksanakan rukun Islam dan rukun iman, maka ini yang diajarkan kepada kita, ini amalan hati. Makanya akhirnya kita mengetahui Abu Bakar itu, yang apa yang di dalam hatinya itu yang menjadikan beliau itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sampaikan kepada antum dalam pembahasan kitab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Mari kita lihat perkataan dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu menceritakan kepada kita, kalau kalian, ini Fudail bin Iyad itu bercerita kepada sesama tabi'in, orang yang hidup setelah sahabat. Kalau kita ingin menandingi amalan para sahabat, kalau kita ingin menandingi amalan para sahabat dengan sholat, tidak nyampe. Masya Allah. Seorang Fudail bin Iyad ngomong sama tabi'in, ikhwan. Padahal tabi'in itu derajat yang paling dekat dengan derajat sahabat. Kalau kita kan mungkin KW 2013, ya KW-nya tabi'in. Ini tabi'in. Kalau kalian pengen menandingi amalan para sahabat dengan sholat, nggak nyampe. Kalau kalian pengen menandingi para sahabat dengan sedekah, nggak nyampe. Kalau kalian menandingi amalan para sahabat itu dengan amalan zahir, tidak nyampe. Tapi kalian akan mendekati amalan para sahabat ketika hati kalian selamat, ketika amalan hati kalian terjaga, dan selamatnya hati kalian dari urusan kaum muslimin. Itu kata Fudail bin Iyad, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, dan perkataan beliau ada di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di halaman 225. Jadi ini menunjukkan kepada kita amalan hati itu penting. Kita ini terkadang karena kita sering tertipu, sebagaimana yang tadi dikatakan Ibnu Jauzi kan, Ibnu Jauzi itu mengatakan kalau setan ngelihat manusia sudah bersiap sholat, dibiarkan, udah nggak apa-apa sholat. Tapi nanti pas ketika sholat khusyuknya aku buat berantakan. Kalau dia ngelihat bagaimana dia haji, silakan haji. Tapi aku buat nanti kalau tiba-tiba ada sesuatu kejadian di waktu haji, aku buat bagaimana dia tidak ridho kepada takdir. Kalau aku lihat dia ngaji, aku biarkan dia ngaji, tapi aku buat bagaimana dia nanti memandang rendah urusan kaum muslimin setelah dia ngaji. Itu dikatakan oleh Ibnu Jauzi, Pak, ulama besar. Jadi setan tuh kalau ngelihat kita amalan zahir itu kadang dibiarkan. Kenapa? Karena setan masih punya satu kesempatan dan punya satu senjata, merusak orang itu dari amalan hatinya. Dan banyak orang yang tidak sadar ketika dirusak amalan hatinya. Kenapa? Banyak orang menganggap bahwasanya dosa itu hanya terbatas pada dosa-dosa amalan fisik. Apa itu? Zina, khamar, membunuh, riba. Itu dosa-dosa amalan fisik, Pak. Tapi ada dosa-dosa amalan hati yang terkadang tidak kita sadari, itu justru malah kita ini pelakunya. Naudzubillah min dzalik, bukan kita lah, fulan yang melakukannya. Dia membenci urusan kaum muslimin, dia menodai kehormatan seorang mukmin, itu kan dosa amalan hati, Pak. Dia tidak ikhlas, dia tidak tawakal, dia berburuk sangka sama Allah, dia enggak ridho kepada keputusan Allah, dia enggak sabar terhadap keputusannya Allah buat. Itu dosa amalan hati. Dan itu dampaknya besar pada kehidupan manusia. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui apa yang dikatakan oleh tadi, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sadar, dia punya Rabb, dia punya Tuhan
Yang Tuhan, Rob yang beliau sembah ini adalah Rob yang mengetahui perkara yang zahir dan perkara yang ada di dalam hati. Lalu dipertegas halnya, keterangannya. Ketika akhirnya beliau mengatakan di dalam doanya itu, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim itu menekankan. Yang ditekankan itu yang mana? Bukan yang nu'lin, tapi yang wa ma nukhfi, tapi yang disembunyikan itu yang ditekan oleh Nabi Ibrahim. Mana buktinya saat ini? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa. Jadi yang ditekankan oleh Nabi Ibrahim pada surat Ibrahim 38 itu bukan apa yang kami perlihatkan, tapi apa yang kamu sembunyikan. Diterangkan lagi di ujung ayatnya, dan tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun tersembunyi di hadapan Allah di langit ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hati kita itu dilihat oleh Allah terus. Kenapa kita harus memperhatikan amalan hati, Ustaz? Karena kita punya Rabb yang paling detail ketika melihat hati manusia. Allah itu paling detail ketika melihat hati manusia. Dan itulah yang terkadang menjadi sumber-sumber kerusakan kita. Itu mungkin karena amalan hati. Ada sebagian saudara kita rusak amalnya karena amalan dosa, amalan fisik. Tapi banyak di antara hamba-hambanya Allah itu rusak pada dosa-dosa amalan hati. Tidak ridho, tidak ikhlas. Dan itulah yang menjadi berantakan. Sholat tidak menghadirkan Allah, rusaklah. Ibadah tapi penuh dengan rasa sombong, rusaklah. Antum ngaji tapi merendahkan orang, rusaklah di sisi Allah. Itu sama dengan gali lubang tutup lubang. Antum gali lubang dengan sesuatu amalan dohir, tapi kemudian antum tutup lubangnya tidak sepadan dengan apa yang antum gali. Amalan dosa, amalan hatinya banyak, tetapi ternyata amalan dohirnya untuk nutupin apa yang sudah dilubangi tidak cukup tanahnya. Ya akhirnya tetap terjadi sebuah lubang. Nah inilah pentingnya kita, ikhwan. Makanya akhirnya kalau kita bertobat sama Allah, kita kalau bertobat sama Allah itu jangan hanya pada sederet dosa zahir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dari amalan-amalan zahirku, dan ampunilah dosa-dosaku pada amalan-amalan hatiku yang enggak terlihat. Suudon sama orang itu termasuk dosa amalan-amalan hati sama orang. Suudon sama orang, berprasangka yang buruk, sudah menyimpulkan tentang kejadian banyak hal tentang orang lain. Itu kan sudah menunjukkan betapa buruknya amalan hati manusia ketika sudah dalam kondisi semacam itu. Doa ini ngajarin lebih sensitiflah kita sama hati kita ini. Sunnah itu bukan hanya ajaran fikih terus. Tidak hanya fikih sunnah itu. Sunnah itu sunnah itu rumpun ilmu tingkat tinggi. Bagaimana kita itu selalu menyadari hati kita. Melihat orang, kita paksa pikiran kita. Insya Allah dia lebih baik daripada saya. Selesai. Mau ini bismillahirrahmanirrahim karena Allah. Ketika kita lagi letih mendidik anak kita, ingat Allah kembali. Itu yang paling susah. Tapi itulah yang paling besar dinilai oleh Allah dari kehidupan manusia. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui itu poin yang ketiga. Apapun yang ada di hati dan pikiran kita itu betul-betul kita harus letakkan pada perkara yang Allah ridhoi. Amalan hati pentingnya luar biasa. Bukan berarti amalan dohir tidak penting, penting. Tapi ternyata amalan hati itu jauh lebih penting daripada amalan dohir. Itu yang kita pelajari pada poin yang ketiga. Gimana Ustadz supaya Allah selalu menghadirkan hati yang bersih untuk kita? Satu, banyaklah berdoa supaya diberikan kebersihan hati dan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi, kasih nih jiwaku ini ya Allah, takwanya, wa zakkiha, sucikan ya Allah. Anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah zat yang paling sempurna di dalam mensucikan hati dan jiwa.
jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah yang menguasai hati dan jiwa kami. Minta sama Allah. Sudah hafal doa ini? Insya Allah belum. Nanti dihafalkan Pak setelah kita pulang. Dan ini termasuk kategori doa wajib seorang mukmin. Ya. Hari ini tuh Pak, kata para ulama, penyakit hati itu kalau yang punya orang biasa Pak, dampak kerusakannya itu hanya untuk dirinya Pak. Tapi kalau penyakit hati yang memilikinya adalah seorang ustadz, dampaknya itu besar Pak. Karena kerusakan hati itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk seluruh murid-muridnya pun akan meniru bagaimana kerusakan hati. Dan para ulama mengatakan at-tahasudu bainad du'ati aksar. Para ulama itu mengatakan tahasudnya, hasad itu penyakit hati Pak. Hasadnya para dai itu paling banyak di antara kehidupan dakwah. Ini yang menjadikan kita harus selalu berdoa, doa sama Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mari kita coba lafadzkan sebelum nanti kita hafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kalau memang belum hafal, tidak apa-apa bahasa Indonesia. Ya Allah, sucikan hati kami, kasih ketakwaannya hati kami itu. Yang diminta pertama kali hati. Kalau ini sudah baik Pak, sholatnya menjadi bermakna, seluruh ibadah zahirnya menjadi bermakna. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita senantiasa mendapatkan kebersihan hati, cari lingkungan yang membawa kita senantiasa memiliki amalan hati yang baik, membuat kita lebih sabar, membuat kita lebih mencintai orang yang beriman. Karena hati itu sering terpengaruh dengan hati orang lain. Makanya yang kedua, bermuamalah dengan orang-orang yang mereka itu memiliki hati yang bersih, dan menjauhlah dari orang-orang yang mereka memiliki cermin hati yang buruk, gampang mencela, gampang menghujat, terus ngamuk-ngamuk sama takdir. Udah tinggalin Pak, pelan-pelan tinggalin takdir. Karena apa? Karena terkadang kita harus paham su'ul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Penyakit buruk itu nular. Kalau kita bermajlis sama orang yang gibah tentang kehormatan orang, ya kita akan mudah untuk gibah tentang kehormatan orang. Tapi kalau kita duduk bersama dengan orang, ketika lagi bicara tentang orang, orang itu berkata, sudah, gak ada habisnya bicara itu, kita doakan saja. Kita akan terbawa, vibes-nya yang positif itu akan terbawa untuk kita. Makanya yang kedua, pastikan betul kalau kita memiliki seseorang yang mereka itu memiliki positif di dalam hatinya, dan itu terpancar dari cara dia bicara, dari cara dia melihat sesuatu, cara dia mengomentari, membuat kesimpulan. Kalau bersih hatinya, bersamalah dengan dirinya. Ya. Yang ketiga, ya tentunya terus mengkaji tentang masalah tazkiyatun nafas, dan ini masalah penting. Makanya maaf ya, saya pernah mengingatkan, saya dulu pernah bertanya Pak, satu pertanyaan sederhana, tapi akhirnya terjawab di salah satu kitab yang saya baca beberapa waktu sebelum pandemi. Saya dulu suka bertanya, kenapa ya ada orang sudah ngaji lama tapi suka menghujat, suka mencela, terkadang begitu gampang merendahkan. Kenapa ada orang sudah ngaji lama tapi terkadang berbaik sangka sama orang menjadi sulit, berbaik sangka sama Allah itu sulit. Padahal sudah ngaji. Orang-orang mengomentari, dia senior kalau sudah ngaji. Bapak tahu jawabannya? Saya temukan jawabannya di sebuah kitab. Di sebuah kitab yang ditahqiq oleh seorang ulama besar, Jamaluddin Syah Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau itu
memberikan sebuah jawaban dari sebuah pernyataan yang tadi saya sebutkan. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala berkata, kenapa ada orang ngaji tapi amalan hatinya berantakan? Konsep cintanya, konsep sabarnya, konsep ridhonya, padahal secara zahir itu senior di dalam dia thalabul ilmi. Dijawab sama beliau, ilmu itu ibarat air hujan, Pak. Ilmu itu ibarat air hujan. Air hujan itu tawar. Air hujan itu sifatnya apa? Tawar. Tidak manis, tidak asam. Tawar dia. Ketika sudah mendarat ke perut bumi, ke permukaan tanah, tergantung akar mana yang menyedotnya air hujan itu. Kalau yang menyedotnya itu adalah pohon pinus, maka air hujan yang asalnya tawar akan mengakar kepada pohon pinus, tidak memberi manfaat, tidak memberi buah, tapi justru melukai setiap orang yang lewat. Tapi ketika air hujan itu diserap, diambil sama akar tanah, pohon mangga contohnya, maka air hujan itu akan menjadi manis, daun-daunnya akan memberikan peneduhan dari teriknya matahari dan memberikan manfaat. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi lalu berkata gini, sama Pak, para penuntut ilmu itu banyak orang yang belajar, mereka hijrah, tapi ternyata sebelum dia ngaji, dia tidak menjaga dulu hatinya dan tidak membersihkan dulu hatinya. Pokoknya ngaji, pokoknya dia ngaji, dia belajar kitab. Padahal para ulama salaf dulu, mereka itu sambil belajar, mereka sembari membersihkan hatinya dulu. Kenapa? Kalau hati tidak bersih, ilmu itu hanya menjadi pembenar atas semua sikapnya yang berantakan. Riba akan dicari bagaimana riba itu boleh. Ghibah akan dicari bagaimana ghibah itu boleh bagi dia. Tidak boleh bagi orang lain, tapi bagi saya boleh. Jadi setiap ilmu tidak lagi membawa kebenaran, tapi ilmu menjadi pembenaran. Dan akhirnya banyak yang sering kita jumpai kan, ada istri komplain, suami saya itu rajin ngaji, tapi setiap dia pulang selalu membawa dalil-dalil untuk membenarkan sikapnya. Banyak pula yang kita jumpai kasus-kasus yang terjadi, banyak perempuan ikut ngaji Pak, tapi ketika pulang yang harusnya merasakan manfaatnya itu kan suami, tapi justru suaminya selalu sesek ketika istrinya itu pulang dari ngaji. Kenapa? Selalu ada pertengkaran-pertengkaran baru ketika pulang dari kajian. Itu semuanya disebabkan apa? Ketika penjagaan hati tidak diupayakan untuk dibersihkan. Makanya akhirnya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi itu berkata, penuntut ilmu sebelum mereka belajar semua kitab itu harus belajar tazkiyatun nafas dulu, tentang dosanya amalan hati, tentang amalan-amalan hati. Karena inilah perkara yang paling besar Pak, memasukkan kita kepada ridhanya Allah, menghantarkan kita kepada proses husnul khatimah, dan proses selamatnya kita dalam pengadilan Allah itu bersihnya hati. Ya, jadi makanya kalau ada orang, maaf ya, mungkin dia melakukan amalan yang tidak sesuai sunnah, ada satu dua yang mungkin dikerjakan tidak sesuai sunnah, misal, tapi karena dia punya amalan hati, bisa jadi amalan hatinya yang bersih itu yang akan menggugurkan dosa-dosa dia terhadap perkara-perkara yang mungkin sedikit kurang sesuai dengan sunnah. Kenapa? Amalan hati itu membantu dalam kekurangan kita melakukan amalan zahir. Contoh analoginya sederhana Pak, ada istri janjian sama suami, suaminya ngomong, nanti kita ketemu ya. Oke, di mana? Di warteg. Jam berapa? Jam 1 siang. Oke, warteg mana? Perempatan. Ya. Jam 1 ya, ya. Sang suami pergi, sang istri nunggu. Jam 1 dia sudah di warteg Pak. Sampai jam 2 suaminya belum pulang Pak. Belum ke warteg. 2:30 belum ke warteg. Setiap ditelepon sama istrinya, ternyata handphone suaminya mati Pak. Ditelepon berkali-kali, yang menjawab Mbak Veronica, maaf, telepon yang sedang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tapi istri karena taat, dia tetap nunggu di warteg.
Muncullah suaminya jam 4 sore. Dari jam 1 perjanjiannya, jam 4 baru muncul. Salah atau tidak salah? Salah atau tidak salah, Pak? Salah. Jangan takut, Pak. Salah atau tidak salah? Salah. Masa ngomong gitu takut? Salah lah. Dari jam 1 munculnya jam 4. Setelah muncul jam 4, istri maunya marah dong. Dari perjanjian jam 1 muncul jam 4. Ketika istri mau marah, sang suami berkata, sebentar, nanti boleh marah, tapi saya jelaskan dulu. Tadi saya muter-muter nyari sesuatu barang. Qadarullah, handphone saya mati, saya nggak bawa cas. Saya nyari-nyari, casan nggak dapet. Sang istri nanya dong, kamu nyari apa? Barang. Untuk siapa? Untuk kamu. Apa? Hadiah. Apa itu hadiahnya? Dibukalah. Ternyata emas, Pak. Kalung emas mutiara. 24 gram. 24 karat. 200 gram, Pak. Kira-kira, Pak, sang istri akan melanjutkan marahnya atau memaafkan? Bapak ini lebih nyaring daripada yang pertanyaan tadi. Kira-kira memaafkan atau tetap marah, Pak? Memaafkan. Kenapa memaafkan? Karena emas 24 karat 200 gram itu bisa menutupi kesalahan dia dari jam 1 ketika datangnya jam 4. Bahkan istrinya akan ngomong, lain kali telat lebih panjang ya Mas, gitu. Itu jawaban sederhana, Pak. Ada saudara kita mungkin melakukan istihad yang menurut keyakinan saya tidak sesuai sunnah. Tapi bisa jadi dia melakukan amalan hati yang tidak kelihatan, yang bisa jadi itu dimaafkan sama Allah dengan amalan hatinya yang lebih besar daripada kesalahan pada perkara itu. Kita kan tidak pernah tahu, dan kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hakim atas amalan orang. Kenapa kita tidak pernah diperintahkan untuk menjadi hakim atas amalan orang? Karena kita tidak pernah tahu amalan hatinya dia, yang hanya disaksikan oleh Allah. Sabarnya, ridhonya, tawakalnya, kita tidak pernah tahu, Pak. Namanya amalan hati kok. Loh, seorang Abdullah bin Amr bin As itu kan seorang sahabat yang tadi kita ceritakan dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Seorang sahabat, Pak, keilmuannya jauh lebih daripada kita, Pak. Itu pun juga tidak tahu, loh amalan orang ini itu apa? Kok sampai Nabi mengabarkan dia penduduk surga? Loh 3 kali lagi berturut-turut. Loh sampai Abdullah bin Amr aja tidak ngerti, Pak, amalan itu, Pak. Oleh karena disitulah kita akhirnya paham. Perhatikan amalan hati kita. Karena itulah poros yang dilihat oleh Allah pertama kali sebelum Allah melihat yang lainnya. Orang terselamatkan dengan amalan hatinya. Walaupun kadang-kadang sunnah kita ini belum sempurna. Sunnah qiyamul lail belum sempurna. Sunnah untuk tilawah setiap hari belum sempurna. Mungkin beberapa sunnah kita belum sempurna. Tapi kalau kita punya amalan hati yang baik, maka itu akan menutupi kekurangan itu. Ini bukan berarti nanti antum alasan untuk meninggalkan amalan sunnah. Lupi, kok nggak tilawah? Contoh nggak ngaji nih kayak gini. Ini namanya tadi kembali ke tadi melakukan pembenaran. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Paham sampai di sini, Pak? Perhatikan amalan hati. Turun karena Allah. Bubar, ya Allah terimalah amalan saya. Naik motor, ya Allah saya datang malam-malam karenamu, ya Allah. Ketemu istri, ya Allah inilah takdir terbaik yang Allah berikan kepada saya. Semuanya disikapi dengan kesadaran mutlak atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Makanya lihat nanti di kitab Tazkiyatun Nafas miliknya Imam Ibnu Rajab. Dalam kitab Tazkiyatun Nafas Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim dikatakan, hati yang sehat itu salah satu cirinya itu apa? Yaqdhah. Yaqdhah itu apa? Tanya sama orang yang bahasa Arab. Yaqdhah itu terjaga. Jadi dia tidak terdistract kemana-mana. Fokus melakukan itu, pikirannya hanya kepada Allah. Semuanya dikembalikan sama ilmunya. Kita ini kan suka terdistract. Lagi sini mikirnya ke sana, lagi di sana mikirnya ke sini, lagi di sini mikirnya jauh ke sana. Dan itulah setan, Pak. Makanya apa? Makanya mengkondisikan hati itu jauh lebih berat daripada kita melawan setan, Pak. Menjaga hati itu supaya tidak mikir kemana-mana itu jauh lebih berat daripada kita melawan setan, Pak. Kenapa? Melawan setan itu, kalau kita belajar pada surat Al-Falaq, sudah sering saya sampaikan. Kalau kita belajar di surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
kita ini berlindung dari di surat Al-Falaq itu kita kan berlindung kepada Allah dari setan. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Berapa kali kita berlindung kepada Allah dari gangguan musuh yang bernama tukang sihir? 1 kali, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq, sekali saja. Tapi ketika kita berlindung dari apa yang ada di hati kita ini, kita berlindung kepada Allah berapa kali? Tidak 1 kali, 3 kali, Pak. Dari mana, Ustaz? Lihat dalam surat An-Nas ketika kita mentadabburi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Termasuk yuwaswis itu kalau diterjemahkan hari ini, kalau kita membaca tafsir, merangkumnya, mengumpulkan pendapat-pendapatnya para ulama tentang ayat itu, maka yuwaswis itu apapun yang membuat kita tidak mengembalikan sama Allah, hati kita nggak terjaga, itu termasuk yuwaswisu fi sudurin nas, Pak. Kita ketemu orang tapi mikirnya kemana, kita ketemu orang langsung suudon, padahal baru ketemu orang, kita ngeliat video langsung kita menyimpulkan orang ini begini, itu termasuk khannas kerjaannya, Pak. Dan ketika kita berlindung dari gangguan yang mengganggu pikiran dan hati kita, berapa kali kita minta perlindungan sama Allah? 3 kali. Untuk menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya setan untuk merusak apa yang ada di hati. Betul apa yang dikatakan Ibnu Jauzi. Kadang iblis membiarkan kita sholat, membiarkan kita puasa, tapi merusak dari jalur yang tidak kita sadari. Amalan hati kita dibuat berantakan. Banyak orang amalan dohirnya kayak walinya Allah, amalan hatinya kayak walinya setan. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Apa poin yang keempat dari doa surat Ibrahim 38? Yang keempat itu adalah pembahasan yang akan kita kaji insya Allah pekan depan kalau tidak ada udhur. Ngaji itu jangan lama-lama, karena kalau terlalu lama banyak yang hadir dari kalangan syaitan. Idza talal majlis fakana lisyaitan nasibuhu, kata para ulama salaf. Kalau majelis ilmu itu terlalu lama, syaitan itu banyak. Yang asalnya khusyuk, tidak khusyuk, yang asalnya tenang, jadi nggak tenang. Nah, sebelum banyak setan yang datang, kita selesai dulu, Pak, supaya ketika setan datang, lihat, ada selesai gitu. Nah, itu bersanda. Semoga Allah memberkahi kita dan menuntun kita kepada perkara yang Allah cintai.